Sutra teratai yang menakjubkan, bab 7, perumpamaan kota gaib. Xun Fa Xiang, Senin, 28 Februari 2022. Sudi kiranya membabarkan prinsip kebenaran untuk dunia. Episode 1001. Buddha adalah yang terunggul di dunia, pahlawan dunia yang paling dimuliakan. Di antara makhluk berkaki dua adalah yang tertinggi dan tak tertandingi. Berkah dan kebijaksanaan, belas kasih dan kebijaksanaan sudah sejalan dan lengkap. Makanya disebut sebagai yang paling mulia di antara makhluk berkaki dua. Para dewa dan manusia memandang dengan hormat, senang, dan bersyukur telah memperoleh pembebasan. Buddha adalah yang terunggul di dunia, pahlawan dunia yang paling dimuliakan. Semua orang penuh hormat ketika bertemu Buddha. Kita seharusnya senantiasa menaruh hormat, karena Yang Maha Sadar muncul di dunia. Sangat langka sekali. Dalam waktu berapa lama? Dalam kalpa tak terhingga. Dalam perjalanan waktu yang sangat panjang, baru ada seorang Buddha yang tercerahkan di dunia, yang disebut sebagai Buddha. Lihatlah, bukankah ini merupakan hal yang sangat langka? Ini adalah yang paling dihormati, paling berharga, dan paling sulit didapatkan. Kepribadian yang seperti apa? Agar bisa mencapai pencerahan agung dan mencapai kebudaan, ini harus penuh dengan kebijaksanaan, berkah dan kebijaksanaan. Harus ada berkah, harus ada kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan, kemahatauan, pengetahuan akan jalan pencerahan, dan kebijaksanaan menyeluruh. 3 jenis kebijaksanaan menjadi satu. Adalah satu esensi dengan segala sesuatu di alam semesta. Tidak ada yang tidak jelas. Tidak ada yang tidak dipahami. Semua prinsip kebenaran, semua kondisi kekosongan alam semesta, semua prinsip kebenaran diserap ke dalam lautan kesadaran dari sifat hakiki. Jadi seperti ini berada di dunia ini, baru bisa disebut pahlawan agung. Sebelumnya telah dibahas, pahlawan dunia yang tak tertandingi. Ini berarti di dunia ini tidak ada satupun yang mampu melampaui Sang Maha Sadar. Dipanggil dengan sebutan Bhagawan, yang paling dihormati di dunia ini, yang juga disebut pahlawan agung dengan daya kekuatan besar, yang paling dimuliakan. Satu-satunya di dunia ini. Jadi di dunia ini, dalam 3 kelompok alam, Buddha disebut pahlawan yang terunggul, yang benar-benar mempunyai kekuatan. Kekuatan apa yang dimaksud? Ini bukan semacam kekuatan yang biasa kita gunakan untuk saling beradu satu sama lainnya. Bukan seperti demikian, melainkan kekuatan dari berkah dan kebijaksanaan Buddha yang telah sempurna, menciptakan berkah dalam waktu yang sangat lama, melewati waktu dan ruang. Terus menciptakan berkah di dunia dalam waktu yang sangat lama, dalam ruang yang begitu luas, terus terakumulasi. Seiring waktu yang begitu lama, mengakumulasi segalanya. Sehingga Buddha adalah pahlawan dunia yang paling dimuliakan. Di antara makhluk berkaki dua adalah yang tertinggi dan tak tertandingi. 2 kaki artinya mempunyai 2 kaki. Dalam spesies manusia, manusia mempunyai bahasa untuk saling berkomunikasi. Manusia mempunyai perasaan, mempunyai ekspresi, sehingga menciptakan begitu banyak karma. Inilah yang dilakukan manusia. Manusia mempunyai 2 kaki. Jadi, di antara manusia, Buddha adalah yang tertinggi dan tak tertandingi. Tak perlu dikatakan tentang makhluk yang lain. Setan kelaparan, neraka, dan binatang, semuanya tidak dapat memutuskan sendiri.
tidak dapat diungkapkan. Hanya perasaan manusia yang dapat diungkapkan. Ikatan nafsu, benci, asmara, dendam, dan sebagainya. Semuanya ada pada manusia. Jadi ketidaktahuan dan kerisauan di dalam batin setiap orang, semua yang dimiliki ada pada manusia. Yang tertinggi dan tak tertandingi di antara manusia. Inilah yang maha sadar. Setelah tercerahkan, menjadi yang terhormat, yang mulia, yang tertinggi tiada tara, dan tidak tertandingi. Ini kita harus memujinya. Buddha telah sepenuhnya memiliki berkah dan kebijaksanaan, belas kasih dan kebijaksanaan, sudah sejalan dan lengkap. Berkah, saya selalu mengatakannya, di kerumunan orang banyak, pada setiap ruang dan tempat, bukan hanya di dunia manusia, di 4 jenis kelahiran, kelahiran melalui kandungan, telur, kelembaban, dan spontan, asalkan semua makhluk berjiwa, kebijaksanaan dan cinta kasih Buddha akan mencakup 4 jenis kelahiran. Belum lagi manusia, neraka, setan kelaparan, dan binatang. Ini juga semua yang dilindungi Buddha. Kalian renungkan, bukankah menciptakan berkah di 5 alam kehidupan? Setiap alam, setiap jiwa, semua dilindungi oleh hati welas asih Buddha. Berharap semua makhluk di 5 alam kehidupan dan makhluk berjiwa dalam 4 jenis kelahiran juga akan mendapatkan berkah. Mendengarkan dhamma dan menciptakan berkah. Buddha memperlakukan semua makhluk seperti anaknya sendiri. Memberi pengorbanan dengan cinta kasih seperti ini. Kewelas-asihan dan kebijaksanaan. Kewelas-asihan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Penderitaan para makhluk adalah berdasarkan tubuh kita, batin kita, saling berkaitan tiada akhir. Kasih yang demikian mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Seringkali satu kalimat yang mengatakan, ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Tidak tega semua makhluk mengalami penderitaan, juga tidak memohon kebahagiaan dan kedamaian bagi diri sendiri. Tidak memohon kebahagiaan dan kedamaian bagi diri sendiri ini dikarenakan tidak tega semua makhluk mengalami penderitaan. Kewelasasihan dan kebijaksanaan ini adalah berkah dan kebijaksanaan maupun kewelasasihan dan kebijaksanaan. Keduanya telah berpadu. Keduanya saling melengkapi. Berkah dan kebijaksanaan. Kewelasasihan dan kebijaksanaan semuanya adalah suatu kesatuan. Keduanya telah saling melengkapi. Maka disebut paling mulia di antara dewa dan makhluk, makhluk berkaki 2. Ini adalah yang dipercaya oleh seluruh umat di dunia. Buddha Mahabhisna Janabhibu, beliau duduk selama 10 kalpa di tempat pencapaian pencerahan atau Bodhi Manda. 10 kalpa melindungi Dharma di langit dan bumi. Waktu yang demikian lama. Pada akhirnya mencapai pencerahan menjadi Buddha. Telah sempurna. Berkat kebajikan dan kebijaksanaan telah terpenuhi dengan sempurna. Pada dewa memandang dengan hormat. Demikian melindungi Dharma. Akhirnya melihat dengan mata sendiri, seorang Buddha telah muncul, membabarkan Dharma. Pencerahan mencapai kebuddhaan telah selesai. Demikian bersikukuh untuk membabarkan Dharma adalah demi para dewa. Para dewa sangat memuliakannya, memandang kepada Buddha dari arah bawah ke atas, memandang seperti demikian. Kepala mendongak ke atas dan memandang, menghormat seperti ini. Dinamakan memandang dengan hormat. Setiap orang sangat bersuka cita. Kebahagiaan dan sukacita seperti ini, senang dan bersyukur,
telah memperoleh pembebasan. Orang yang hadir di tempat ini demi para dewa dan manusia, Buddha membabarkan Dharma yang telah dia pahami sepenuhnya. Dharma ini adalah prinsip kebenaran dari alam Dharma pada alam semesta. Dipadukan bersama, membabarkannya untuk para dewa dan manusia. Sehingga para dewa dan manusia bersuka cita, sangat senang dan bersyukur, sangat bersuka cita. Batin dan pikiran setiap orang telah terbuka. Memang, Dharma harus diwariskan. Jalan Bodhisattva di dunia, kita telah memahami. Kita juga harus menyebarkannya. Baru-baru ini, tahun 2015, terus melihat Bodhisattva di Afrika Selatan. Mereka berkehidupan seperti sangga yang menjalankan praktik keras. Mulai dari bulan September tahun 2014, mereka mengendarai mobil tua dari Durban. Dari Durban ke Port Elizabeth, lebih dari 1.000 kilometer. Di tengah perjalanan ada melewati London Timur. Dari Durban ke London Timur adalah lebih dari 600 kilometer. Ada relawan Seci di London Timur. Jadi mereka menyetir dari Durban hingga ke London Timur. Mereka berhenti di sana dan mulai menyebarkan Dharma. Mereka akan menyampaikan ajaran dari mazhab Seci, meneruskan silsilah Dharma Cingsi, dan harus menerapkan prinsip-prinsip dari mazhab Seci. Harus menerapkannya. Jadi, mulai dari saat itu, pada bulan September, pertama kali melakukan perjalanan, mereka salah jalan. Tersesat 2 kali berturut-turut. Tersesat di pegunungan. Mengapa mereka bisa tersesat? Karena di dalam mobil, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Seharusnya melalui jalan ini. Seharusnya menuju ke arah ini. Setiap orang memilih arah yang berbeda. Jadi karena demikian mengemudi mobil, perbedaan sehelai rambut akan menyimpang ribuan mil jauhnya. Mereka menuju ke arah yang berlawanan, menuju ke jalan yang salah. Hati semua orang sudah mulai penuh dengan gejolak. Di antara mereka, hati sudah tidak bisa bekerja sama lagi. Ada yang mengatakan harus melewati jalan mana, kemudian tersesat lagi. Di jalan ini sudah 2 kali mereka tersesat. Mereka mulai berhenti, menenangkan diri. Mereka semua introspeksi diri. Mengapa bisa melewati jalan yang salah? Itu karena pikiran kita sudah tidak selaras. Kita harus introspeksi diri. Bagaimana Master mengajari kita? Bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Apakah kita ada bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong? Semua mendengarkan ini menundukkan kepala. Pikirkan baik-baik. Saya yang salah. Saya terlalu emosional. Bukan, itu salah saya. Di antara mereka saling meminta maaf. Mereka semua kemudian mengatupkan telapak tangan, membungkukkan pinggang, dan menundukkan kepala. Saling meminta maaf ke sesama. Dengan begini, hati mereka menjadi tenang kembali. Dewa penyelamat pun muncul. Ada 1 orang tua di stasiun pengisian BBM. Mereka cepat-cepat pergi bertanya padanya, arah jalan mana yang harus diambil. Dari Durban ke London Timur, arah mana yang harus kita tuju? Orang tua itu memberi mereka petunjuk. Anda harus jalan lurus ke arah ini. Sudah ada orang yang memandu jalan. Semua orang sangat bersyukur. Kemudian mulai jalan lagi. Ketika mereka tiba di London Timur, sudah tengah malam. Jadi, mereka tidur di dalam mobil semalaman. Mereka semua sudah sangat capek, tapi mulai melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan hari ini. Silsilah ajaran Cingsi, ajaran mazhab Seci. Kemudian sharing kepada semua orang, menumbuhkan benih cinta kasih ini, pergi menggarap ladang berkah.
Di sana mereka juga telah menyadarkan banyak orang, terus berjalan ke depan menuju kota Raja William. Butuh 50 atau 60 kilometer lagi. Di sana tidak ada relawan seci. Dan di sana juga ada suatu wilayah dinamakan area yang berbahaya. Sebenarnya tempat itu disebut area Madakeni. Orang-orang menyebutnya kawasan yang berbahaya. Keamanan umum sangatlah buruk. Sering terjadi perampokan. Sehingga mereka merasa inilah tempat di mana kita harus membimbing orang-orang. Nyali mereka sangat besar. Maka pun berhenti di daerah tersebut. Di setiap perhentian membutuhkan waktu 1 sampai 3 hari. Di mana mereka akan tinggal? Ada seorang relawan yang tinggal dekat sana, mengenalkan sebuah rumah milik keponakannya yang berada di daerah tersebut. Rumah tersebut kosong, sehingga mereka dapat tinggal di sana. Hanya membayar sedikit biaya telepon dan listrik. Mereka pun tinggal di sana dan membayar air dan listrik. Tetapi untuk pertama kali mereka seperti ini, kedua kali juga sama. Tetapi untuk ketiga kalinya, sejak bulan September mereka selalu bepergian seperti ini. Dari Durban, Afrika Selatan, ke London Timur, lalu kota Raja William atau kota di Afrika, sampai Port Elizabeth. Waktu yang demikian panjang, membutuhkan 2000 km lebih pulang pergi. Satu kali pergi ke Port Elizabeth, inilah daerah selatan. Sampai di tempat ini 1000 km lebih, perjalanan yang harus ditempuh sekali jalan. Dalam perjalanan ini melewati banyak tempat. Inilah tempat di mana mereka berharap untuk menyadarkan orang lain. Harus melakukan perjalanan yang panjang, mulai dari bulan September 2014 sampai bulan Juni 2015. Mereka sudah melakukan 6 kali perjalanan. Mereka setiap 1,5 bulan atau sebulan sekali selalu melakukan 1 kali perjalanan. Setiap kali selalu menemui bencana, sangat susah. Mereka harus tekun dan hemat. Jadi, membahas tentang masalah akomodasi, keponakan dari relawan ini meminjamkan mereka tempat tinggal sebanyak 3 kali. Karena di tempat ini, mereka perlu menyebarkan benih cinta kasih dan membuka lahan kebahagiaan. Karena keamanan di sini sangat buruk, bagaimana agar bisa menyucikan hati manusia? Jadi di tempat ini akan menginap kira-kira 3 malam. Setelah pergi 3 kali, teman wanita dari keponakannya melihat para relawan sepertinya memiliki uang. Kenapa kamu hanya meminta mereka membayar uang listrik dan air? Setidaknya menaikkan harga seperti harga penginapan atau seharga penginapan hotel. Sekian banyak orang, setidaknya naik 2000 ZAR uang Afrika. Yang tadinya hanya membayar biaya listrik dan air hanya sekitar berapa ratus dolar Taiwan. Lalu tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 10.000 NTD. Para relawan enggan. Mereka tentu sayang untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Jika tidak, pemakaian air dan listrik dihentikan. Tetapi mereka juga memunculkan kebijaksanaan dan kesabaran. Harus teguh. Harus sabar. Mereka tidak salah paham terhadap pemilik rumah. Mereka masih bersyukur padanya. Mereka mengingat apa yang selalu Master katakan. Haruslah bersyukur. Di masa sulit pun harus bersyukur. Mereka bisa hidup tanpa air dan listrik. Tapi mereka tetap harus menghirup keharuman Dharma. Mendengar ajaran Master. Mereka terpikirkan. Selama mendengarkan Dharma, suatu hari mereka mendengar cerita tentang relawan di Malaysia, Chuyuan, dan yang lainnya. Pada awal tahun, Malaysia dihampiri banjir besar. Ia dari kota Penang. Ia adalah seorang pengusaha.
Dia sendiri berangkat dan memimpin tim masuk ke wilayah bencana. Di sana dia tidak bisa mandi selama 10 hari. Relawan Afrika Selatan tahu akan cerita ini karena mereka mendengarkan ceramah master. Mereka mengetahui cerita ini. Mereka merasa, jika pengusaha besar bisa lakukan ini, mengapa kita tidak bisa melakukannya? Makanya mereka bertahan dan tidak mandi. Walaupun tidak mandi, mereka tetap bersyukur. Saat itu muncul seorang dewa penolong, seorang perempuan, karena mereka bekerja keras menanam berkah di sana, menyebarkan kata perenungan, mengenalkan seci di tempat itu. Pada waktu yang sama, mereka juga membagi bantuan materi. Orang yang mendengarkan Dharma ini sangat bahagia. Dia bilang, "Lain kali bila kalian datang, tinggal saja di rumahku. Rumahku tidak luas, tapi sangat bahagia. Jika tidak keberatan, kalian bisa ke rumah saya." Relawan ini juga sangat bahagia dan mulai ikut serta menjadi relawan. Karena dia mempunyai ladang berkah di tempat itu, maka dapat mendorong yang lain. Bagaimana membuka lahan? Bagaimana memanfaatkan lahan ini yang sangat luas dan yang tidak dirawat? Mereka berbagi pengalaman bagaimana mereka membantu yatim piatu dan menjaga penyandang penyakit di Durban. Mereka membuka lahan dan menanam sayur demi mengasuh yatim piatu. Pada awalnya mereka mengembangkan cinta kasih, dan pada awalnya ada 10 orang setempat. Kemudian 20 orang, mereka mulai membuka lahan yang kosong. Dengan demikian, bulan berikutnya mereka datang lagi. Tanaman sayur telah bertumbuh besar. Melihat mereka ini benar-benar sangat membantu orang lain, mereka seperti pelatihan keras para sangga. Di tempat ini, suatu kali terjadi insiden lain. Orang setempat, seorang suami yang mendampingi istrinya beserta tetangganya sekitar jam 3 subuh. Ketika itu, mereka berjalan di jalan. Tak terduga bertemu dengan beberapa orang bandit. Beberapa orang ini datang menghampiri. Bukan hanya ingin merampok, juga hendak melecehkan wanita. Jadi, kedua wanita ini segera melompat ke dalam kubangan lumpur. Sang suami segera lari berbalik arah memanggil polisi. Para bandit mendengar suara mobil patroli polisi, suara sirine yang terus bersahutan, berbunyi, meraung-raung. Raungan suara dari sirine mobil patroli polisi dari kejauhan. Mendengar suara sirine, segera kabur. Mereka, para wanita pun segera naik dari kubangan. Dengan tubuh penuh lumpur, segera pulang membersihkan diri. Kemudian, tetap juga sama. Mereka bertiga datang mendengarkan Dharma. Kemudian mereka sharing tentang insiden ini. Para bodhisattva yang datang dari Afrika Selatan ke sana melihat pria yang mendampingi kedua wanita tersebut, seorang istrinya dan seorang lagi tetangganya. Pagi-pagi bertemu masalah seperti ini, masih tetap bersuka cita, tetap mendampingi istrinya untuk datang. Sangat pantas untuk memujinya. Di tempat yang sangat berbahaya tersebut, benih tersebut telah dirawat sampai demikian bagusnya. Perjalanan ini sudah yang ke-6 kalinya, terus berlanjut. Setiap bulan atau 1,5 bulan sekali. Mereka melakukan perjalanan seperti ini. Pulang pergi seperti ini. Kota Raja William, daerah Madakeni, ini adalah sebuah wilayah yang berbahaya. Namun disitulah mereka mendapatkan hasil nilai yang terbaik. Relawan sudah mencapai 20-30 orang. Mereka mulai menggarap tanah di situ, termasuk masa celengan bambu, mulai diperkenalkan di sana. Tempat ini berjarak antara 600 km sampai 700 km dari Durban, ke arah selatan sampai ke Port Elizabeth. Kesemuanya melebihi 1000 km. Demikianlah setiap bulan perjalanan yang harus ditempuh setiap kali mereka pergi, pulang dan pergi
melebihi 2000 kilometer. Coba kalian pikirkan, bukankah ini demi menyebarluaskan ajaran Buddha di dunia, demi menaburkan benih cinta kasih, demi terciptanya dunia yang jernih dan murni, mengesampingkan keselamatan diri, melangkah masuk ke wilayah yang berbahaya ini, wilayah yang sangat miskin, demi membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Tidak ada uang, lakukan dengan segenap tenaga. Pikirkanlah, bukankah ini setelah mendengarkan Dharma, mempraktikannya di jalan Bodhisattva, dan mendekati sifat Buddha? Dalam hati dan pandangan saya, mereka semua, setiap orang adalah Bodhisattva. Ketika saya berbicara tentang mereka, sungguh-sungguh dari lubuk hati saya timbul rasa sukacita, menimbulkan rasa amat hormat dari saya, seperti layaknya terhadap Buddha hidup. Batin mereka yang sedemikian teguh, sedemikian kokoh, tekad pembinaan diri demi menyebarkan Dharma. Dharma yang didengar oleh mereka benar-benar dapat diterima dan digunakan, sedikit pun tidak tergoyahkan oleh kondisi luar. Kita pikirkan, bukankah ini keselarasan antara berkah kebijaksanaan dan welas asih kebijaksanaan? Bukankah ini dilengkapi oleh berkah dan kebijaksanaan? Ini sangat menyentuh hati. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan dan setiap hari harus menghadapi kesulitan hidup, mereka masih menapaki jalan Bodhisattva. Cinta kasih seperti ini harus memakai apa untuk diperbandingkan? Sebenarnya, ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Saya sangat menghormati dan mengasihi mereka, dan mereka sangat bersuka cita. Jadi, naskah sutra sebelumnya menyebutkan, hendaknya menaruh iba dan kasihan, serta memberi manfaat pada para dewa dan manusia. Kemudian berkata kembali dalam bentuk syair, pahlawan dunia yang tak tertandingi memperagung diri dengan 100 berkah dan telah memperoleh kebijaksanaan tiada tara. Sudi kiranya membabarkan untuk dunia. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini adalah 16 orang pangeran meminta Buddha untuk mulai mengajarkan Dharma kepada dewa dan makhluk di dunia. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, membebaskan kami sekalian serta segala jenis makhluk secara tersendiri memperlihatkan dan memungkinkan kami untuk mendapatkan kebijaksanaan ini. Jikalau kami sekalian dapat memperoleh kebudaan, demikian pula dengan para makhluk lainnya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. 16 orang pangeran meminta Buddha membabarkan Dharma untuk menyelamatkan semua orang. Bahkan para dewa pun berharap agar Buddha dapat membabarkan Dharma. Para dewa juga memiliki kerisauan, sehingga mereka membutuhkan prinsip kebenaran untuk membebaskan batin mereka dari kerisauan. Bukan hanya para dewa, namun juga semua makhluk di dunia, dan makhluk di 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. 16 orang pangeran menaruh harapan pada Buddha agar bisa membukakan dan menunjukkan prinsip kebenaran demi para dewa dan makhluk di dunia, dan 4 jenis kelahiran dalam 6 alam kehidupan. Membebaskan kami sekalian serta segala jenis makhluk. Memohon dengan setulusnya, semoga Buddha menaruh belas kasihan, menyelamatkan dan membebaskan kami sekalian, serta para dewa dan manusia, serta segala jenis makhluk, agar diri sendiri dan lainnya sama-sama memperoleh manfaat Dharma. Secara tersendiri memperlihatkan di 4 jenis kelahiran dan 5 alam kelahiran, atau di 6 alam kelahiran, untuk membedakan prinsip kebenaran masing-masing. Ini adalah harapan, memungkinkan kami untuk mendapatkan kebijaksanaan ini.
Setiap orang dalam kebingungan memperoleh kebijaksanaan, mengubah kebodohan batin menjadi bodi. Kita semuanya, kami sekalian, jika bisa mendapatkan Sang Buddha untuk membabarkan Dharma, para makhluk juga bisa mencapai kebudaan. Dapat mendengar pembabaran Dharma dari Sang Buddha, sehingga memohon pada Sang Buddha untuk membabarkan pencerahan kondisi batin, membabarkan nilai kebenaran untuk semua orang. Sehingga memohon dengan setulusnya. Ini adalah 16 orang pangeran memohon dengan setulusnya kewelasasihan Sang Buddha untuk menyelamatkan dan membebaskan semua makhluk, para dewa, manusia, serta segala jenis makhluk. Ini adalah tekad hati agar diri sendiri dan lainnya bisa memperoleh manfaat Dharma. Diri sendiri mendengar Dharma, juga mendapatkan manfaat dari Dharma. Juga berharap bahwa dunia ini orang yang jatuh ke alam rendah dapat semakin sedikit. Bahkan dapat terlahir di alam surga. Ini juga harapan dari 16 pangeran. Secara tersendiri memperlihatkan dan memungkinkan kami untuk mendapatkan kebijaksanaan ini. Secara tersendiri memperlihatkan prinsip kebenaran dan secara jelas memberikan ceramah. Memungkinkan para dewa, manusia dan makhluk lainnya memperoleh kebijaksanaan sejati seperti ini. Secara tersendiri memperlihatkan prinsip kebenaran dan secara jelas memberikan ceramah. Karena kapasitas semua orang adalah tidak sama. Dengan kebijaksanaan Buddha, apapun kapasitasnya akan digunakan Dharma dengan sebab dan kondisi. Dengan kebenaran, kebenaran sejati dapat mengajar sesuai dengan kapasitas. Baik para dewa dari surga maupun para makhluk juga bisa memperoleh kebijaksanaan yang benar dan nyata ini, merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Karena itu, berharap Sang Buddha dengan berbagai metode. Berbagai jenis metode ini, Sang Buddha menggunakan 4 siddhanta. Dengan menggunakan metode ini, akan mampu memperlihatkan ajaran kebenaran sejati sesuai dengan kapasitas. Dengan demikian, para dewa dan manusia di dunia dapat mendengar, memahami, merenungkan, dan mempraktikkannya, sehingga dapat memperoleh kebijaksanaan ini. Berharap dapat menggunakan 4 metode pengajaran, 4 siddhanta, memperlihatkan ajaran kebenaran sejati sesuai dengan kapasitas, memungkinkan kami sekalian untuk mendengar, memahami, merenungkan, dan mempraktikkannya, sehingga dapat memperoleh kebijaksanaan ini. Disesuaikan dengan kapasitas dari masing-masing orang. Dharma yang dibabarkan adalah dangkal, namun dapat dipergunakan segera. Yang mendalam didengarkan dengan baik-baik dan direnungkan dengan seksama. Bersungguh hati membina diri dengan praktik nyata, dapat memperoleh kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan dapat menggunakan kebijaksanaan untuk membimbing para makhluk, atau memupuk berkah yang mencakup 5 paramita lainnya, yaitu 6 paramita. Kebijaksanaan adalah prasna paramita, sedangkan memupuk berkah mencakup 5 paramita lainnya. Kebijaksanaan meliputi dana, sila, kesabaran, semangat, samadhi. Inilah 5 paramita. Kebijaksanaan adalah menggunakan kebijaksanaan yang paling jernih dan tidak ternoda. Memberikan ceramah, inilah yang disebut 6 paramita. 4 siddhanta atau 4 metode pengajaran. Pertama, metode duniawi atau laukika siddhanta. 2. Metode yang disesuaikan dengan perorangan atau pratipaurusika siddhanta. 3. Metode mengatasi menyembuhkan atau pratipasika siddhanta. 4. Metode makna tertinggi atau paramarthika siddhanta.
Buddha membabarkan Dharma dengan 4 siddhanta ini, memberikan pengajaran secara menyeluruh kepada semua makhluk. 4 siddhanta, yaitu metode yang digunakan Buddha dalam membabarkan Dharma, memberikan pengajaran secara menyeluruh kepada semua makhluk. Menggunakan 4 metode pengajaran ini, agar dapat memberikan pengajaran secara menyeluruh kepada makhluk dari 6 alam kehidupan. Siddhanta diterjemahkan sebagai pencapaian. 4 metode ini dapat mendukung para makhluk dalam mencapai jalan kebudaan. Inilah menyempurnakan. Asalkan menggunakan 4 metode pengajaran ini, maka bisa menyempurnakan faktor pembabaran Dharma. 4 siddhanta ini dapat mendukung para makhluk dalam mencapai jalan kebudaan. Yang pertama, metode duniawi atau laukika siddhanta. Dikarenakan kapasitas dari para makhluk adalah dangkal dan lemah, itu sebabnya Buddha mengikuti keinginan dan kesukaan mereka dalam mendengarkan, membabarkan ajaran secara berurutan dan secara tersendiri, agar muncul perasaan sukacita pada diri mereka. Inilah yang dinamakan metode duniawi. Itu adalah dikarenakan kapasitas dari para makhluk adalah dangkal dan lemah. Kapasitas para makhluk sangat dangkal, jadi Buddha harus mengikuti dengan akar kapasitas, mengikuti keinginan para makhluk, Dharma yang ingin dia dengarkan, mengikuti keinginan mereka, mengikuti kapasitas mereka dalam membabarkan Dharma, mengikuti keinginan dan kesukaan mereka dalam mendengarkan, mengikuti apa yang mereka ingin dengar, mengatakan apa yang mampu mereka serap, mengatakan apa yang mampu mereka kerjakan, mengatakan ribuan simpul yang ada dalam batin mereka sekarang. Harus bagaimana menguraikan simpul mereka. Ketidaktahuan mereka adalah harus menggunakan metode, membabarkan ajaran secara berurutan dan secara tersendiri, sekali lagi dan lagi. Jadi, agar muncul perasaan sukacita pada diri mereka, ini dinamakan metode duniawi atau laukika siddhanta. Dharma yang hendak dibabarkan di seluruh dunia harus mengikuti dan menyesuaikan dengan kapasitas dan jalinan jodoh. Ada kapasitas, ada jalinan jodoh, segera digenggam, seperti para bodhisattva di Afrika Selatan. Jalan pencerahan yang begitu jauh, asalkan ada jalinan jodoh, ada kapasitas, tidak takut susah. Sekali lagi dan lagi, mengikuti kapasitas mereka untuk menyelamatkan dan membimbing. Ini adalah metode duniawi atau laukika siddhanta. Kedua, metode yang disesuaikan dengan perorangan atau pratipaurusika siddhanta. Ketika Buddha ingin membabarkan Dharma, mesti terlebih dahulu mengamati besar kecilnya kapasitas dari para makhluk dalam dangkalnya benih dari kehidupan lampau. Selanjutnya, membabarkan sesuai dengan kapasitas mereka, guna memunculkan keyakinan benar dan menumbuhkan akar kebajikan. Inilah yang dinamakan metode yang disesuaikan dengan perorangan. Itu adalah demi membabarkan Dharma. Mesti terlebih dahulu mengamati kapasitas dari para makhluk, kapasitasnya, kemampuannya, besar atau kecil, bahkan harus memahami masa lalunya. Masa sekarang, di masa lalu adalah kondisi apa? Kondisi batin sekarang harus bagaimana memberi pengajaran sesuai kapasitas. Jadi dikatakan, dalam dangkalnya benih dari kehidupan lampau, sebenarnya seperti apa di masa lalu? Jalinan jodoh di masa ini. Jadi selanjutnya membabarkan sesuai dengan kapasitas mereka, yaitu membabarkan sesuai dengan kapasitas dia, guna memunculkan keyakinan benar, dapat memiliki keyakinan benar, dapat meningkatkan. Seperti mereka demikianlah sekali demi sekali. Akhirnya ada orang yang bersedia menyediakan tempat.
Ketika para bodhisatwa Afrika Selatan pergi ke tempat tersebut, sudah memiliki tempat yang menenangkan hati. Inilah sudah memiliki keyakinan benar. Keyakinan hati tersebut telah meningkat, jadi menumbuhkan akar kebajikan. Menumbuhkan akar kebajikan inilah yang dinamakan metode yang disesuaikan dengan perorangan. Demi satu orang, kita ingin membantu mereka. Jadi kita harus melakukan sekali dan sekali lagi. Demi tempat ini, kita harus pergi menyucikan hati manusia dan mengubah orang-orang di sana menjadi lebih baik. Tidak takut kerja keras, tidak takut bahaya. Mereka pergi ke tempat itu lagi dan lagi. Inilah cinta kasih. Dengan kebijaksanaan dan cinta kasih demikian, memiliki semangat menyebarkan jalan kebenaran, membabarkan dharma. Ketiga, metode mengatasi atau menyembuhkan, Pratipaksika Siddhanta. Bagi para makhluk yang memiliki nafsu keserakahan banyak, mengajarkan tentang perenungan terhadap ketidakmurnian. Bagi yang memiliki amarah banyak, mengajarkan tentang pemupukan hati penuh kasih. Bagi yang memiliki kebodohan banyak, mengajarkan tentang perenungan terhadap sebab akibat. Demi mengatasi segala penyakit dari ketidaktahuan ini, membabarkan obat dharma ini, inilah yang dinamakan metode mengatasi atau menyembuhkan. Bagi para makhluk yang memiliki nafsu keserakahan banyak, jika ada orang yang memiliki nafsu keserakahan banyak, adalah mengajarkan mereka tentang tidak bersih, merenungkan bahwa tubuh ini tidak bersih. Segala sesuatu di dunia ini adalah tidak bersih. Mengajar mereka bagaimana melatih pandangan tentang tidak bersih ini. Maka tidak akan memiliki nafsu keinginan antara laki-laki dan perempuan yang demikian. Bagaikan di sana, maka Denny ada 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan, bertemu dengan penjahat, bukan hanya ingin merampok uang, bersamaan juga ingin memperkosa perempuan. Kalian pikirkan, jika mengerti pandangan tentang tidak bersih ini, jika mereka memiliki kondisi batin akan pandangan tidak bersih demikian, maka saat melihat perempuan, hati tidak akan timbul nafsu keinginan dan tidak akan ada kejadian seperti ini. Jadi inilah memiliki nafsu keserakahan banyak, apalagi nafsu birahi ini. Maka mengajarkan pandangan tentang tidak bersih ini, para makhluk yang memiliki nafsu keserakahan banyak, mengajarkan tentang pemupukan hati penuh kasih. Harus paham akan hati penuh kasih. Bagi yang memiliki kebodohan, mengajarkan tentang perenungan terhadap sebab akibat. Mengapa demikian bodoh? Jalinan sebab akibat pada masa lampau dan lain-lain. Keserakahan ini, kebencian, kebodohan, masing-masing ada cara mengatasinya. Kegelapan batin ini, keserakahan, keangkuhan, keraguan, ini semuanya merupakan kegelapan batin dan lain-lain. Merupakan penyakit batin. Ini semua adalah penyakit batin kita para makhluk. Penyakit batin butuh obat dharma untuk mengobati, sehingga dinamakan metode mengatasi atau menyembuhkan. Keempat, metode makna tertinggi atau Paramarthika Siddhanta. Buddha tahu kalau akar kebajikan dari para makhluk pun telah matang. Makanya membabarkan dharma kepada mereka agar memperoleh pemahaman akan jalan suci. Inilah yang dinamakan metode makna tertinggi. Itu karena Buddha tahu kapasitas para makhluk telah matang, membabarkan dharma demi mereka. Dharma yang dibabarkan adalah bukan demi memberi manfaat bagi diri sendiri, harus memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti Buddha Sakyamuni, membabarkan dharma 40-an tahun, mulai membuka metode terampil pada masa lampau,
dan memasuki kebenaran sejati. Prinsip kebenaran dari kendaraan tunggal yang sejati meminta mereka untuk menapaki jalan bodhisattva, memberi manfaat kepada orang lain agar memperoleh pemahaman akan jalan suci. Ajaran Buddha yang sebenarnya bukan hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, masih harus memberi manfaat kepada orang lain. Ini dinamakan metode makna tertinggi. Inilah ajaran sejati. Walaupun para makhluk masing-masing ada tabiat buruk, kapasitas berbeda, tujuan Sang Buddha datang ke dunia demi bagaimana untuk bisa menyucikan hati manusia, supaya dunia aman dan tentram. Semua orang hidup harmonis. Setiap orang dapat saling membina jalan pencerahan. Bagaimana supaya batin tidak melekat, menghapus kegelapan batin dan kerisauan, agar terhindar dari dunia yang penuh dengan 5 alam tumimba lahir. Dunia yang begitu menderita. Hanya dengan menyucikan hati manusia, Buddha demi harapan ini datang ke dunia untuk membuka dan menunjukkan. Buddha Sakyamuni kita demikian. Sebenarnya, kalpa butiran debu dulu. Buddha Mahabhisna Yana Bibu juga demikian. Yang diinginkan oleh dewa dan manusia, berharap Dharma dapat diserap ke dalam batin. Tubuh dan batin benar-benar terbebaskan. Ini baru benar-benar merupakan jalan di dunia. Jikalau kami sekalian dapat memperoleh kebudaan, demikian pula dengan para makhluk lainnya. 16 pangeran ini memohon kepada Buddha Mahabhisna Yana Bibu, supaya semua orang dapat mendengarkan ajaran Buddha. Jika kita dapat mendengarkan prinsip kebenaran, di masa mendatang tidak perlu tumimba lahir di 5 alam. Kita juga terbebaskan dari kelahiran dan kematian 5 alam. Walaupun dewa menikmati berkah, juga ada batasnya. Ketika 5 keburukan muncul dan berkah telah habis, juga akan terjerumus ke 6 alam dan bertumimba lahir. Berkah habis dan terjerumus ke alam tidak baik. Berkahnya pada masa lampau kuat, sehingga terlahir di alam dewa. Jika berkah habis, karma buruk yang diciptakan pada masa lalu juga akan menjerumuskan ke 3 alam rendah. Sehingga dewa juga punya rasa takut. Mereka berharap dapat mendengarkan nilai kebenaran. Juga dapat membina diri. Jangan lagi bertumimba lahir. Sehingga dikatakan, jikalau kami sekalian dapat memperoleh kebudaan, demikian pula dengan para makhluk lainnya. Bukan hanya saya dapat mendengarkannya, berharap para makhluk di dunia dapat mendengarkan. Setiap orang ada kesempatan terlahir di alam manusia dan dewa. Terlahir di alam manusia, ada ajaran Buddha yang didengar. Terlahir di alam dewa, dapat menikmati berkah. Selain 2 alam ini, selebihnya merupakan alam buruk, sehingga sangat berharap Buddha membabarkan Dharma. Sehingga dikatakan, jikalau kami sekalian dapat memperoleh kebudaan, demikian pula dengan para makhluk lainnya. Jikalau kami sekalian dapat mencapai jalan kebudaan, tentu saja jenis makhluk lainnya juga demikian. Artinya para bodhisattva giat membina diri tanpa pernah kendur di dalam segala praktik murni. Para Buddha akan mendekap dan menerima mereka tanpa pernah melepaskan. Jika kita mendengarkan Dharma, kita juga dapat membina diri. Kita juga akan mencapai jalan kebudaan di masa mendatang. Bukan hanya kita, begitu juga semua makhluk adalah sama. Sehingga para bodhisattva di dalam segala praktik murni giat menekuni, giat dan tekun lagi. Sedikit pun tidak berani bermalasan demi membimbing para makhluk. Inilah tujuan terbesar Buddha datang ke dunia. Baik kalpa butiran debu pada masa lampau,
Buddha Mahabhisnayana Bhikkhu ataupun Buddha Sakyamuni pada masa sekarang. Kelak masih ada Maitreya, Buddha Maitreya yang akan lahir. Juga sama melewati jalan ini. Yakinlah Buddha Maitreya juga ada di dunia. Buddha Sakyamuni dulu juga ada di dunia. Tidak tega akan penderitaan para makhluk, terus mencari kesempatan. Mungkin saja beberapa bodhisatwa di Afrika Selatan merupakan para Buddha yang datang ke dunia demi membimbing tempat yang paling miskin, paling bahaya dan sulit. Mereka terlahir di tempat itu untuk bersumbangsi. Singkat kata, hukum sebab akibat, kita harus meyakini. Dunia penuh penderitaan. Kita harus yakin, sehingga penderitaan di dunia berharap ada kehidupan yang penuh cinta kasih untuk membangkitkan ikrar, praktik dengan tindakan nyata. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.